Alice tersenyum dengan penuh kemenangan saat dia berhasil melompat ke kapal dan bersembunyi di antara kumpulan barang-barang yang masih ditutupi oleh terpal berwarna biru. Baru 10 menit, Alice bersembunyi di sana. Dasimah tiba di pesisir pantai. Wanita tua itu melangkah di jembatan panjang. Faktor usia menyebabkan pandangan mata nenek Dasimah tidak jelas jika menatap pada kejauhan. Saat tiba di sana dan menatap segerombolan penduduk yang sedang belanja, nenek Dasimah tidak melihat keberadaan Alice di sana. Pergi kemana Alice? Saat di jalan menuju tempat ini, dia tidak melihat Alice, pikir wanita tua itu. Kebetulan saat ini nahkoda yang bernama Markus turun ke daratan. Nenek Dasimah langsung menarik tangan pria itu. Markus, ayo ikut saya. Ada apa, Nek? Tanya Markus dengan suara lirih. Tawanan hilang, bantu saya untuk mencarinya. Tadi dia bilang ingin belanja di kapal kamu. Saya yakin sekarang dia lagi bersembunyi di dalam kapal. Kalau tawanan saya hilang, bisa habis kita di tangan Pak Sony, jawab nenek Dasimah dengan suara lirih. Nenek tenang saja. Setelah ibu-ibu di sini pulang, kami akan mencarinya di seluruh ruangan kapal, sahut Markus. Ya sudah, kalau begitu saya pulang dulu. Dia akan curiga kalau saya ada di sini. Iya, Nek. 30 menit berlalu, penduduk kampung sudah melangkah pulang meninggalkan kapal. Markus berbisik pada 2 orang ABK mengenai tawanan yang hilang. Kedua orang itu terkejut setelah mendengar ucapan nahkoda. Setelah memastikan penduduk kampung sudah menghilang dari pesisir pantai, ketiga orang itu mulai berbagi tugas. Markus dan Horizon memeriksa geladak utama kapal, sedangkan Baron memeriksa anjungan kapal. Markus memberi kode pada Horizon agar membuka terpal yang berfungsi untuk menutup barang-barang dagangan. Setelah terpal terbuka, kedua pria itu melangkah memeriksa ke arah barang-barang. Netra Markus menatap ke arah sosok wanita berambut panjang yang sedang duduk berjongkok sambil menundukkan kepala. Markus memberi kode pada Horizon agar menurunkan tawanan dari kapal. Penyelundup, cepat berdiri, seru Horizon. Alice perlahan menegakkan tubuhnya. Saya bukan penyelundup. Saya di pulau ini tinggal di rumah nenek Dasimah. Saya orang baik, tidak ada sedikit pun keinginan berniat jahat di kapal ini. Bohong, kalau kamu tidak berniat jahat, kenapa naik ke kapal secara diam-diam dan bersembunyi di bawah terpal? Saya hanya ingin menumpang saja untuk keluar dari pulau ini. Tidak bisa. Tolong saya, Pak. Saya orang kaya, punya banyak uang. Kalau kamu bersedia membantu, saya akan memberikan kamu uang 50 juta. Hanya orang bodoh saja yang percaya dengan ucapan kamu. Mana ada orang kaya tinggal di pulau ini dengan pakaian lusuh, sahut Horizon sambil tertawa. Ayo segera turun dari kapal ini. Horizon menarik tangan Alice agar segera turun dari kapal. Pak, tolong percaya sama saya. Saya di sini disekap. Harta saya dirampas, tapi saya masih memiliki harta di rumah. Alice masih berusaha membujuk Horizon. Ayo cepat turun. Kalau kamu masih memaksa ingin ikut, di tengah laut sana, saya akan membuang kamu. Mendengar itu, Alice terpaksa turun dari kapal. Dia melangkah gontai di jembatan panjang menuju pesisir pantai. Rencananya untuk bisa keluar dari pulau ini ternyata tidak berjalan sesuai dengan keinginannya. Tak terasa, langkah gontai itu akhirnya sampai juga ke teras rumah nenek Dasimah. Pintu kembali dibuka oleh Alice.
Wanita itu masuk ke dalam gubuk dan langsung melangkah masuk ke dalam kamar. Nenek Dasimah yang berada di dapur menghela nafas lega karena Elis sudah kembali ke gubuknya. Wanita tua itu kemudian menghampiri Elis. "Kamu dari mana, Elis? Kenapa baru pulang?" tanya Nenek Dasimah berpura-pura. Aku dari pesisir mencari telur penyu," saut Elis berbohong. Dia tidak mau ketahuan oleh Nenek Dasimah mencoba keluar dari pulau ini. Elis tidak bisa percaya sepenuhnya dengan wanita tua yang sudah memberinya tumpangan tempat tinggal beberapa bulan ini. Elis duduk di atas dipan bambu dalam kamar. Perlahan dia sandarkan punggungnya yang pegal akibat terlalu lama duduk berjongkok dengan posisi membungkuk. Netra wanita itu menatap kosong ke arah dinding kamar yang terbuat dari anyaman bambu. Dia mencoba merenungi semua yang terjadi dalam hidupnya. Apakah yang terjadi dengan dirinya saat ini karena hukuman dari tindakan masa lalunya? Dulu dia menyuruh orang untuk melenyapkan Yasmin hingga madunya itu melarikan diri ke tempat terpencil. Sekarang dirinya juga merasakan bagaimana sengsaranya hidup di tempat terpencil seperti ini. Di mansion keluarga Anderson, Tuan Sean dan Ibu Yasmin saat ini sedang duduk di teras balkon dalam kamarnya. Keduanya menikmati sunset sambil ditemani dengan secangkir teh hangat. "Mas, kenapa sampai saat ini kamu tidak mau mengatakan di mana keberadaan Mbak Elis?" "Sayang, untuk apa kamu menanyakan wanita itu? Aku sudah tidak memiliki hubungan apa-apa dengan dia. Aku hanya ingin minta maaf sama Mbak Elis, Mas. Mas gak suka kalau kamu ngomong seperti itu. Apa kamu sudah lupa dengan apa yang dilakukannya dulu? Gara-gara dia, kamu dan Darren terpisah. Gara-gara dia juga kita hidup terpisah di kamar yang berbeda. Saat ini Siren sedang berada di kamar orang tuanya. Saat ini Siren sedang melihat Alea membuka sebuah dompet kecil dari tas usahanya. "Dompet itu isinya apa, Ma?" tanya Siren. Anak kecil itu penasaran. Alea kemudian mengeluarkan isi di dalamnya. Hanya ada sebuah kalung dengan leontin berbentuk kucing berwarna hitam. "Ini kalung siapa, Ma?" Siren mengambil kalung itu dari telapak tangan Alea. "Itu kalung Mama waktu masih kecil." "Kenapa kalungnya disimpan, Ma?" "Rantainya terlalu pendek, sayang." Alea mengambil kembali kalung itu. Kemudian dia simpan kembali di dalam dompet kecil miliknya. Siren kemudian melangkah ke arah Kenzo yang sedang berbaring di ranjang, sedangkan Alea melangkah menghampiri suaminya yang duduk di sofa dalam kamar sambil membuka majalah bisnis. "Mas, kita tidak bisa menutupi keberadaan Mbak Monica di kota ini. Suatu saat Siren pasti akan tahu siapa ibu kandungnya. Bagaimana nanti jika Mbak Monica berhasil menemui Siren? Aku tidak akan membiarkan wanita itu menemui Siren." Keesokan harinya menjelang pulang sekolah, Mika berlari ke arah masjid yang letaknya di samping sekolah Siren. Gadis itu dari tadi pagi sudah bolak-balik ke toilet. "Aduh, padahal aku sudah minum obat, tapi kenapa masih mules?" gumamnya sebelum masuk ke dalam toilet. Tak lama setelah Mika masuk ke dalam toilet, bel pulang sekolah berbunyi. Siren keluar kelas bersama beberapa orang teman-temannya. Di sebuah mobil, Monica langsung melepas safety beltnya. Dia tersenyum menatap ke arah putrinya yang melangkah di halaman bersama teman-teman. Wanita itu gegas turun dari mobil. Dia ingin segera menemui putrinya. "Siren, Siren," panggil Monica. Siren yang mendengar ada orang memanggil namanya langsung mengalihkan perhatiannya ke arah wanita asing yang belum pernah dilihatnya. Anak kecil itu tidak mau mendekat. Dia justru mencari keberadaan Mika. Monica yang melihat itu langsung menghampiri Siren. "Siren, tante siapa?" "Aku mama kamu, Nak, mama kandung kamu."
Siren! Panggil Mika panik. Gadis itu berlari ke arah Siren dan langsung menggendong Siren. Mika melangkah cepat menuju mobil. Gadis itu sangat ketakutan. Dia bukan takut pada Monica, melainkan dia takut dengan kemarahan Daryl karena telah lalai dalam menjaga Siren. Tunggu! Monica memberi seruan agar Mika menghentikan langkahnya. Panggilan itu tidak digubris oleh Mika. Gadis itu justru menggendong Siren sambil berlari agar cepat menggapai pintu mobil. Mika membuka pintu dan langsung meletakkan Siren di samping kursi kemudi. Hei, tunggu, jangan pergi! Monica yang sedang menggunakan high heels itu mencoba berlari. Saat dia sampai di samping mobil Mika, dia langsung menghampiri pengasuh Siren. Saat ini Mika sudah membuka pintu kemudi. Mbak, tunggu sebentar, beri aku kesempatan bicara dengan Siren, ucap Monica memohon. Siren, aku mama kamu nak, mama sudah kembali. Awas pergi! Mika masuk ke dalam mobil dan buru-buru menutup pintu kemudi. Monica langsung berlari ke arah mobilnya. Wanita itu bermaksud ingin mengejar mobil yang dikemudikan oleh Mika. Tante Mika, tante itu siapa? Tante juga tidak tahu, Siren. Mika lebih baik memberi jawaban paling aman daripada nanti dia salah bicara. Tante itu bilang dia mama Silen, tapi Silen sudah punya mama Alea. Sudah ya Siren, tante lagi nyetir, ucap Mika karena dia pusing mendapat pertanyaan Siren. Netra Mika melihat ke arah kaca spion mobil. Ternyata Monica mengikuti mobilnya. Kalau dia membawa pulang Siren ke mansion, dia takut kalau majikannya akan marah saat kediaman mereka diketahui oleh Monica. Mika kemudian membelokkan mobilnya ke arah kanan. Gadis itu memutuskan membawa Siren ke rumah Mama Marisa saja. Tante, kita mau kemana? Siren merasa heran karena mansion milik Opa Sean sudah kelihatan pagarnya. Tapi kenapa mobil yang membawanya justru belok ke kanan? Sebelum pulang ke mansion, kita main ke rumah Nenek Marisa dulu ya sayang. Mika berusaha memberi pengertian. Hole, Siren suka ke rumah Nenek Marisa, sahut anak kecil itu sambil bertepuk tangan karena kegirangan. Sudah 1 jam berlalu, mobil Monica masih mengikuti mobil Mika. Hingga akhirnya mobil Mika tiba di rumah Tuan Emir. Security di rumah itu sangat mengenali Mika, sehingga pintu pagar langsung dibuka oleh security. Monica membuka kaca jendela. Security itu masih kenal dengan wajah mantan istri Daryl. Maka dari itulah dia membiarkan mobil Monica masuk ke halaman rumah. Setelah memarkirkan mobilnya, Mika langsung keluar dari mobil. Dia terkejut mobil Monica juga masuk ke halaman. Mika gegas membuka pintu mobil Siren dan langsung menggendong anak kecil itu. Tante, turunin, Siren bisa jalan sendiri. Siren sedikit merontah, dia ingin diturunkan dari gendongan. Mika tidak memperdulikan Siren. Dia menunggu pintu rumah dibuka oleh ART. Siren, panggil Monica. Wanita itu melangkah ke arah teras. Siren menoleh ke arah orang yang memanggilnya. Wajahnya terlihat bingung. Baru saja kaki Monica menginjak teras rumah, pintu rumah dibuka oleh Nenek Marisa. Mika, Siren, tumben kalian kesini tanpa memberitahu sebelumnya. Bu, izinkan kami masuk dulu. Mika melangkah masuk setelah Mama Marisa melangkah ke samping kanan. Mika menutup pintu rumah. Tak lama setelah itu terdengar suara pintu digedor-gedor. Siren, Siren, ini mama kamu nak. Mika, kamu bawa Siren ke dalam kamar. Jangan turun ke sini sebelum saya perintah. Iya bu. Mika langsung membawa Siren naik ke lantai atas. Gadis itu sudah beberapa kali diajak Alea
ke rumah ini. Jadi dia sudah banyak tahu ruangan-ruangan yang ada di rumah ini. Setelah memastikan Mika dan Siren sudah naik ke lantai atas, Mama Marisa membuka pintu rumah. Di teras rumah masih ada Monica berdiri di sana. Monica, bukankah Darrell sudah mengatakan pada kamu? Monica, bukankah Darrell sudah mengatakan pada kamu untuk tidak menemui Siren? Apa kamu tidak malu? Dulu kamu meninggalkan Siren. Sekarang saat Siren sudah berusia 5 tahun, kamu menginginkannya. Saya tahu, pasti kamu mendekati Siren karena kamu tahu bahwa Darrell pewaris perusahaan Anderson, kan? Bukan, saya justru tahu Darrell pewaris perusahaan Anderson saat pesta ulang tahun siang itu. Kenapa kamu baru mencari Siren sekarang? Setelah bertahun-tahun dia kamu tinggalkan. Kenapa baru sekarang kamu mencarinya? Monica menangis. Dia berlutut di depan Mama Marisa. Maafkan saya, Tante. Saya benar-benar menyesal karena telah meninggalkan Darrell dan Siren waktu itu, ucap Monica sambil memegang kedua kaki Mama Marisa. Tante, tolong beri saya kesempatan untuk bisa memperbaiki kesalahan saya pada Siren. Izinkan saya untuk bertemu dengan Siren. Saya mohon. Sebagai sesama wanita, Mama Marisa tahu betul bagaimana perasaan Monica saat ini, tapi dia tidak ada hak untuk memberi izin pada Monica untuk bertemu dengan Siren. Pulanglah Monica, percuma kamu minta izin pada saya, mintalah izin pada Darrell, karena dia yang berhak memutuskan. Mama Marisa melangkah mundur dan langsung menutup daun pintu. Setelah menutup dan mengunci pintu, Mama Marisa langsung naik ke lantai atas. Dia ingin ke kamar Siren. Nek, siapa tante yang di luar itu? Kenapa tante itu bilang dia Mama Silen? Semenjak berada di lantai atas, Siren terus menanyakan hal itu pada Mika, tapi Mika memilih jawaban aman dengan mengatakan tidak tahu. Merasa tidak menemukan jawaban, Siren kemudian mencoba bertanya pada Mama Marisa. Kamu tadi menjawab apa? Tanya Mama Marisa dengan suara lirih. Saya jawab tidak tahu, Bu. Nek, siapa tante itu? Nenek juga tidak tahu, sayang. Mama Marisa padahal ingin mengatakan yang sebenarnya, tapi dia takut kalau Darrell akan menyalahkannya. Malam harinya, di mansion Tuan Sean, Alaya menceritakan kejadian tadi siang mengenai apa yang dialami oleh Mika. Darrell tidak terkejut lagi, karena tadi sore dia sudah dihubungi oleh Mama Marisa. Mas, mau sampai kapan si Randy kejar-kejar oleh Monica? Menurutku lebih baik pertemukan saja Siren dengan Mbak Monica. Cobalah berdamai dengan masa lalu, ambil hikmahnya saja, karena kalau tidak ada kejadian itu, mungkin kita tidak akan pernah bertemu. Kamu tidak pernah merasakan bagaimana dulu jadi aku, sehingga kamu bisa dengan mudah menyuruh aku berdamai. Mas, aku hanya ingin kita semua hidup tenang. Mas, jangan menanamkan pada Siren untuk membenci ibu kandungnya. Darrell terdiam. Dia tidak menyahut lagi. Pria itu memilih keluar dari dalam kamarnya dan melangkah ke ruang kerja. Sementara itu, di kediaman Monica saat ini, dia sedang memasukkan pakaian ke dalam koper. Rumah yang dibeli oleh Delon ini sudah laku terjual. Jadi besok Monica sudah harus keluar dari dalam rumahnya. Rencananya setelah ini, dia ingin membeli rumah yang lebih kecil. Jam 11 malam koper-koper sudah berjejer rapi di samping pintu kamar. Monica yang sudah merasa lelah itu langsung berbaring di samping Kiran. Netranya memandang pada langit-langit kamar. Tiba-tiba wanita itu teringat dengan sesuatu. Dia beringsut turun dari ranjang. Monica melangkah ke arah walk-in closet. Di sana dia membuka sebuah laci. Di dalam laci itu ada sebuah kotak kecil. Dia kemudian mengambil kotak itu lalu melangkah kembali ke arah ranjang. Di ranjang itu Monica tidak langsung berbaring
berbaring. Wanita itu duduk di sisi ranjang sambil membuka kotak kecil. Tangannya menjumput sebuah kalung dengan liontin berbentuk kucing. Liontin itu berwarna putih.